pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi, struktur, dan kaidah kebahasaan pada teks berita. Tapi sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah siswa dapat menelaah struktur dari teks berita yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, siswa dapat menganalisis aspek-aspek kebahasaan dari teks berita. Nah, langsung saja kita memasuki pada materi kita yang pertama, yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, orientasi berita. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, sumber berita. Orientasi berita berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya, peristiwa. Peristiwa ialah proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi. Yang terakhir, sumber berita ialah dari mana asal berita tersebut muncul, yang biasanya sumber berita terdapat pada akhir pada teks berita. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kaidah kebahasaan pada teks berita. Kaidah kebahasaan pada teks berita memiliki verba transitif. Yang kedua, verba pewarta. Yang ketiga, adverbia. Yang keempat, konjungsi temporal. Yang kelima, terdapat kalimat langsung. Dan yang keenam dan yang terakhir, kalimat tidak langsung. Nah, Bapak akan menjelaskan secara singkat apa itu yang dimaksud dengan verba transitif, verba pewarta, adverbia, konjungsi temporal, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Yang pertama, verba transitif. Verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Yang kedua, verba pewarta. Kata yang menggambarkan suatu proses percakapan, perbuatan, dan keadaan. Yang ketiga, adverbia ialah suatu jenis kata yang sifatnya memberikan keterangan atau penjelasan. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal ialah kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Yang kelima, kalimat langsung. Kalimat langsung ialah kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Dan yang keenam yang terakhir, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ialah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat pada slide di atas. Yang pertama, verba transitif. Yang kedua, verba pewarta. Yang ketiga, adverbia. Yang keempat, konjungsi temporal. Yang kelima, kalimat langsung. Dan yang keenam dan yang terakhir ialah kalimat tidak langsung. Nah, untuk tugas anak-anak Bapak, akan Bapak kirimkan ke grup WhatsApp atau ke Google Classroom-nya secepatnya. Selamat belajar. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sedang melanda negeri kita. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurang Bapak ucapkan terima kasih. Apabila ada perkataan Bapak yang salah, Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.